Oke, halo semuanya. Ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu mengenai medan gravitasi. Sebelumnya, apa sih itu medan gravitasi? Jadi, sebenarnya segala benda yang bermassa itu akan menarik benda-benda di sekelilingnya juga. Nah, besar tarikannya itu dikuantifikasi dalam suatu besaran namanya medan gravitasi, yang biasanya kita kenal dengan percepatan gravitasi. Contohnya di bumi kita punya percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Di Mars atau di bulan percepatan gravitasinya akan beda. Di bulan akan lebih kecil. Artinya di bulan benda itu akan tertarik lebih lemah daripada di bumi. Bagaimana cara menghitung besar percepatan gravitasi di sekitar suatu benda bermassa? Dengan rumus ini. Kita bisa menghitungnya dengan rumus ini, yaitu medan gravitasi sama dengan G dikali M dibagi R kuadrat. M itu massa benda itu, R itu jarak suatu titik yang kita ingin tahu percepatan gravitasinya berapa atau medan gravitasinya berapa terhadap pusat dari massa itu. G ini adalah tetapan umum, besarnya 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Dari perhitungan ini kita akan mendapatkan medan gravitasi yang satuannya adalah meter per second kuadrat. Langsung aja kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi ada sebuah massa besarnya 3 kali 10 pangkat 24 kilo. Lalu kita diminta untuk mencari medan di suatu titik yang jaraknya 2 kali 10 pangkat 7 meter dari pusat planet tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Ini kita bisa langsung gunakan rumusnya saja. E itu sama dengan G dikali M per R kuadrat. G itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali massanya 3 kali 10 pangkat 24 dibagi R-nya, jarak titik yang mau kita ukur ke pusat planet tersebut. Itu 2 kali 10 pangkat 7 di kuadrat. Oke. Ini akan kita dapatkan hasilnya 0,5 meter per second kuadrat. Begitu ya, cukup simpel. Kita langsung masukkan angka ke rumusnya. Sekarang bagaimana kalau ada dua planet, ada dua massa, terus kita disuruh menghitung berapa percepatan gravitasi atau berapa medan gravitasi di suatu titik tertentu. Maka untuk menghitungnya kita hitung satu persatu terlebih dahulu. Berapa medan gravitasi karena benda yang ini ditambah berapa medan gravitasi karena benda yang ini. Seperti itu. Tapi perlu diingat, medan gravitasi itu sebuah besaran vektor. Jadi ketika kita menambahkan atau mengurangkan, kita harus lihat juga arahnya. Kita harus tambahkan atau kurangkan secara vektor. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Jadi untuk mencari medan di titik X ini, kita pertama-tama harus cari medan gravitasi akibat massa yang kanan ini dulu. Yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11, ini G, dikali M, dibagi R kuadrat. Jarak titik X ini ke massa yang kanan ini kan 2 kali 10 pangkat 7 meter. Kuadrat. Oke. Ini arahnya ke kanan. Jadi medan gravitasi itu selalu menarik ya. Jadi selalu mengarah ke massanya itu. Jadi ini yang kita tulis ini adalah besar medan gravitasi di titik X karena massa 6 kali 10 pangkat 24 kg ini. Ya. Ini arahnya ke kanan. Lalu ada lagi medan karena massa yang sebelah kiri ini besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 3 kali 10 pangkat 24 per 2 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Ini arahnya ke kiri. Karena ingat, medan gravitasi itu vektor, harus ada arahnya, dan arahnya itu selalu menuju ke massanya. Jadi selalu menarik gitu ya. Karena yang satu arahnya ke kanan, ini besarnya
sekian arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke kiri. Maka saat menjumlahkan kedua medan gravitasi ini, kita kurangkan karena berbeda arah ya. Jadi ke kanan dikurangi yang ke kiri. Suku yang kiri ini nanti kita dapatkan 1 hasilnya, yang kanan hasilnya setengah. Sehingga medan gravitasi di titik X pada konfigurasi ini adalah 0,5 meter per second kuadrat. Yap, seperti itu cara mengerjakannya bila ada banyak massa di satu sistem ya. Jadi kalau ada banyak massa, kita tinjau satu-satu, kita tinjau medan gravitasi karena ini dulu berapa, arahnya kemana, lalu hitung medan gravitasi oleh massa yang satunya, arahnya kemana, lalu jumlahkan secara vektor. Kalau berbeda arah ya berarti cara menjumlahkannya ya dikurangi gitu ya. Selanjutnya, bagaimana kalau konfigurasinya seperti ini? Ada massa masih sama, 3 kali 10⁻²⁴ kg. Ada 2, ini dan ini. Masing-masing terpisah 2 kali 10⁻⁷ meter ya, ke titik X ini. Lalu kita diminta mencari berapa besar medan gravitasi di titik X ini. Karena ini ada 2 massa, maka kita harus cari satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, ada medan gravitasi karena massa ya sebelah sini. Arahnya ke kanan, karena selalu menarik ya medan gravitasi itu ya. Besarnya adalah, aku tulis dalam tinta biru di sini, 6,67 kali 10⁻⁻11, ini G-nya, kali M-nya, per R-nya, jarak antara massa tersebut dengan titik yang mau kita ukur, yaitu 2 kali 10⁻⁷. Oke, ini nanti kita ketemu hasilnya setengah. Ya, ini angkanya sama persis seperti contoh soal sebelumnya ya. Jadi ada medan gravitasi setengah ke kanan, oke. Lalu ada medan gravitasi karena massa yang bawah, yang besarnya setengah juga ke bawah. Masih sama ya cara menghitungnya seperti yang ini. G-nya sama, M-nya sama-sama 3 kali 10⁻²⁴, R-nya juga 2 kali 10⁻⁷. Hanya saja berbeda arah, satunya ke kanan, satunya ke bawah. Oke. Lalu bagaimana medan gravitasi di titik X ini? Ya, kita jumlahkan vektor biru dan vektor hijau ini. Bagaimana cara menjumlahkan vektor yang saling tegak lurus? Nah, kalau teman-teman masih belum familiar dengan cara menjumlahkan vektor, cek video tentang vektor terlebih dahulu ya. Oke. Kalau vektornya tegak lurus, maka kita cari resultan vektornya ini. Yang panah hitam ini. Besar panah hitam ini sama dengan, kita tulis di sini G resultan gitu ya. Akar 0,5 kuadrat tambah 0,5 kuadrat. Ini pakai Pythagoras ya. Karena mencari panjang resultan vektor itu sama seperti cari panjang ini. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ini kan segitiga siku-siku yang sisi-sisinya setengah dan setengah. Ya. Dari sini kita dapat medan gravitasi di titik X itu adalah 0,5 akar 2 meter per second kuadrat. Seperti itu caranya. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Bagaimana kalau tidak tegak lurus sudutnya ya. Ini angkanya sama persis. Ada massa 3 kali 10⁻²⁴ kg, terletak 2 kali 10⁻⁷ meter dari titik X. Sekarang sudutnya 120 derajat. Kalau yang tadi kan sudutnya 90 derajat. Kita diminta untuk mencari besar medan gravitasi di titik X ini berapa. Oke, kita cari satu-satu dulu dari massa yang kiri. Nah, itu nanti akan menghasilkan medan gravitasi ke sana, besarnya setengah. Lalu karena massa yang kanan, titik X ini akan merasakan medan gravitasi setengah juga, tapi arahnya ke kanan. Lalu bagaimana cara mencari total medan gravitasi di titik X? Kita gunakan aturan cos. Jadi kalau teman-teman masih belum familiar, silakan cek video tentang aturan cos ya. Caranya, resultan dari biru dan hijau ini nanti kalau digambar akan jadi seperti ini ya.
Jadi ini ada setengah, ini ada setengah juga. Nanti vektor resultannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita itu mencari panjang vektor resultannya ini berapa. Itu bisa pakai aturan cos, yaitu seperti ini. Setengah kuadrat tambah setengah kuadrat, oke, ditambah 2 kali setengah kali cos sudut yang diapitnya berapa? 120 derajat dalam soal ini. Ini hasilnya adalah setengah. Ya. Karena cos 120 itu ini min setengah. Jadi ini akan tercoret dengan ini. Tinggal akar 0,5 kuadrat, yaitu 0,5. Ya. Jadi begitu cara mengerjakannya. Intinya untuk mencari medan gravitasi di suatu titik, kita gunakan rumus Gm per R kuadrat. Kalau cuma satu massa dari situ. Tapi kalau ada banyak massa, maka kita cari satu-satu terlebih dahulu. Medan gravitasi di titik itu akibat massa yang pertama itu berapa dan kemana arahnya. Lalu medan gravitasi di titik itu akibat massa yang kedua itu berapa dan kemana arahnya. Kalau ada banyak massa, teruskan sampai massa yang terakhir. Setelah kita tahu besar dan arah medan gravitasi akibat masing-masing massa tersebut, jumlahkan. Tapi jumlahkannya secara vektor, perhatikan arahnya. Oke, cukup sampai sini dulu materi tentang medan gravitasi. Kita akan ketemu di video berikutnya tentang pembahasan soal medan gravitasi.